Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa jadinya kalau suami dan mertua menghilang tanpa kabar selama seminggu, tapi tiba-tiba mertua malah update status sedang merayakan pernikahan suami dengan wanita lain? Sakit banget, kan? Apalagi captionnya tertulis, "Kamu pantas dapat semua ini." Eits, tapi tunggu dulu. Jangan emosi dulu ya. Hati-hati dengan kalimat itu. Karena kadang karma datang jauh lebih cepat dan lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Akhir cerita ini bakal bikin kalian melongo karena plot twistnya. Nah, sebelum kita masuk ke drama panas ini, yuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Jangan lupa absen dulu ya di kolom komentar. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih. Sahabat Cerita Momo ada dari kota mana aja yang sudah siap menyimak kisah seru hari ini? Sudah siap? Pasang sabuk pengaman emosi kalian, dan mari kita mulai ceritanya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi mata Raisa belum juga terpejam. Kakinya terus melangkah mondar-mandir di ruang tamu yang luas dan sunyi. Sudah 7 hari. 7 hari tanpa kabar, 7 hari tanpa suara, 7 hari penuh kecemasan yang mencekik leher. Suaminya, Fadil, dan ibu mertuanya, Bu Yanti, pamit seminggu yang lalu. Katanya ada urusan mendesak soal tanah warisan di kampung halaman Bu Yanti yang harus segera diurus. Raisa ingin ikut, tapi Fadil melarang dengan alasan perjalanan akan melelahkan dan membosankan. Raisa yang penurut akhirnya setuju, membekali mereka dengan uang saku yang tidak sedikit dan doa keselamatan. Tapi sejak hari kedua, ponsel keduanya mati total. Ya Allah, lindungi Mas Fadil dan Ibu, bisik Raisa dengan suara bergetar. Bayangan buruk tentang kecelakaan mobil, perampokan, atau musibah di jalanan sepi terus menghantui pikirannya. Raisa sudah menelepon beberapa kerabat di kampung, tapi nihil. Tidak ada yang melihat batang hidung Fadil maupun Bu Yanti. Raisa duduk lemas di sofa kulit berwarna krem itu. Rumah mewah 2 lantai ini terasa seperti gua hantu tanpa kehadiran mereka. Ia menatap layar ponselnya yang gelap di atas meja kaca, berharap ada satu saja notifikasi masuk. Sekadar memberitahu bahwa mereka masih bernapas. "Tolonglah, Mas. Ibu kasih kabar sedikit saja," rintihnya sambil memeluk lutut. Ting. Suara notifikasi WhatsApp memecah keheningan malam itu bagaikan suara petir di siang bolong. Jantung Raisa berdegup kencang, hampir melompat dari dadanya. Ia menyambar ponsel itu dengan gerakan kilat. Tangannya gemetar hebat. Itu notifikasi dari nomor Bu Yanti. "Alhamdulillah, Ibu online. Terima kasih Tuhan," seru Raisa dengan mata berkaca-kaca karena lega. Rasa syukur membuncah di dadanya. Ia buru-buru membuka aplikasi hijau itu, jempolnya sudah bersiap mengetik pesan panjang menanyakan kabar, dan kenapa mereka menghilang tanpa jejak. Namun, jari Raisa terhenti kaku di udara. Bukan pesan teks yang masuk secara pribadi padanya, melainkan sebuah pembaruan status WhatsApp. Ada rasa aneh yang tiba-tiba menyusup ke dalam hati Raisa. Kenapa update status dulu sebelum membalas puluhan pesan dan panggilan tak terjawab darinya? Dengan napas tertahan, Raisa menekan lingkaran hijau di foto profil Bu Yanti. Status itu terbuka. Dan dalam detik itu juga, dunia Raisa seakan runtuh menimpa kepalanya. Itu bukan foto pemandangan kampung. Bukan foto makan siang sederhana di warung pinggir jalan. Bukan foto mereka sedang kelelahan mengurus sengketa tanah. Itu adalah sebuah foto pesta. Di layar ponsel yang terang benderang itu, terpampang wajah Fadil. Suaminya yang ia khawatirkan setengah mati, yang ia tangisi setiap malam dalam sujudnya, sedang berdiri gagah mengenakan setelan jas pengantin berwarna putih gading. Sebuah kalung bunga melati melingkar di lehernya. Senyumnya lebar, lebih lebar dan lebih lepas dari senyum manapun yang pernah ia berikan pada Raisa selama 2 tahun terakhir pernikahan mereka. Di sebelahnya, merangkul lengan Fadil dengan sangat manja, berdiri seorang wanita muda yang cantik. Gaun pengantinnya berkilauan tertimpa lampu sorot, wajahnya penuh riasan tebal, menatap kamera dengan tatapan kemenangan yang angkuh. Raisa menyipitkan mata, dadanya sesak. Ia mengenalnya. Itu Gaida. Mantan rekan kerja Fadil yang dulu pernah dikenalkan sekilas. Namun saat itu Fadil bersumpah mati-matian bahwa wanita itu hanyalah teman biasa yang tak perlu dicemburui. Dan di sisi lain pengantin baru itu,
berdiri Bu Yanti. Mertua yang selama ini dibiayai hidupnya oleh Raisa, mulai dari obat-obatan rutin hingga baju yang ia kenakan sehari-hari. Di foto itu, Bu Yanti memakai kebaya brokat emas yang sangat mewah, sanggul tinggi dengan hiasan melati, dan perhiasan berlian yang berkilau di leher dan pergelangan tangannya. Wajah tuanya menyeringai bahagia, memegang bahu Fadil dengan rasa bangga yang meluap-luap. Mata Raisa beralih ke tulisan di bawah foto itu. Caption yang ditulis Bu Yanti seolah menjadi belati berkarat yang menusuk tepat di jantung Raisa, memutar-mutarnya hingga hancur lebur. Selamat menikah anakku sayang. Kamu pantas dapat semua ini. Akhirnya punya istri yang sepadan, cantik, dan berkelas. Raisa membeku. Air mata yang tadi menetes karena khawatir, kini mengering seketika, digantikan oleh rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Menikah? Bisiknya lirih, suaranya terdengar asing dan parau di telinganya sendiri. Mas Fadil menikah lagi? Seminggu ini, kalian menikah? Tangan Raisa gemetar hebat, tapi ia memaksa dirinya untuk tidak melempar ponsel itu. Ia memperbesar foto itu. Ia meneliti setiap detailnya dengan mata elang yang terluka. Ini bukan pernikahan siri yang dilakukan diam-diam di bawah tangan di sebuah rumah petak kumuh. Ini adalah pesta besar. Latar belakang foto menunjukkan sebuah ballroom hotel berbintang yang megah. Lampu gantung kristal raksasa terlihat menggantung di sudut atas. Dekorasi bunga segar impor memenuhi ruangan, menciptakan suasana romantis yang mahal. Kursi-kursi tamu berbalut kain satin kualitas terbaik. Otak cerdas Raisa mulai bekerja di tengah badai rasa sakitnya. Pesta semewah ini biayanya pasti ratusan juta rupiah. Dari mana Fadil punya uang sebanyak itu? Gaji Fadil sebagai staf administrasi biasa sering habis di pertengahan bulan, hanya untuk gaya hidup pribadinya. Bu Yanti pun tidak punya dana pensiun. Selama ini, semua kebutuhan rumah tangga, cicilan mobil, renovasi rumah, hingga uang belanja Bu Yanti, 90% berasal dari penghasilan Raisa yang memiliki bisnis catering sukses dan properti sewaan. Kamu bilang kamu tidak punya uang untuk servis mobil bulan lalu. Mas, gumam Raisa, matanya menatap tajam ke wajah tersenyum Fadil di layar ponsel, seolah ingin menembusnya. Kamu bilang ibu sakit dan butuh biaya berobat tambahan. Ternyata, uangnya kalian kumpulkan untuk ini? Untuk mengkhianatiku dengan pesta pora? Rasa cemas yang menyiksanya selama 7 hari lenyap tak berbekas. Rasa kasihan pada suami dan mertua yang dikira hilang dalam mara bahaya, kini berubah menjadi bara api kemarahan di dada. Mereka tidak hilang. Mereka sedang bersenang-senang di atas penderitaan Raisa. Mereka sengaja mematikan ponsel agar tidak diganggu oleh istri ATM, mereka saat sedang menikmati momen bahagia bersama wanita lain. Raisa menatap kalimat Bu Yanti lagi, kamu pantas dapat semua ini. Senyum sinis perlahan terukir di bibir Raisa yang pucat. Ia tidak membanting perabotan. Ia tidak berteriak histeris membangunkan tetangga. Raisa terlalu berkelas untuk merendahkan dirinya seperti itu. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan kekuatan baru yang lahir dari rasa sakit. Ibu benar, kata Raisa pelan, tatapannya dingin menusuk layar, seolah berbicara langsung pada Bu Yanti. Mas Fadil memang pantas mendapatkan semua ini. Kalian semua pantas mendapatkan hadiah dari apa yang sudah kalian tanam. Dengan jari yang kini mantap, Raisa menekan tombol screenshot. 1 kali. 2 kali. Ia menyimpan bukti pengkhianatan itu dengan rapi. Malam ini, air matanya mungkin jatuh terakhir kalinya untuk lelaki bernama Fadil. Tapi besok adalah hari di mana Raisa akan berhenti menjadi istri yang bodoh dan penurut. Raisa bangkit dari sofa, berjalan perlahan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman depan yang gelap. Rumah mewah ini sepi, tapi di dalam kepala Raisa, rencana-rencana baru mulai disusun. Ia tidak akan membiarkan mereka pulang dan melihatnya hancur berantakan. Tidak. Saat mereka pulang nanti, mereka tidak akan menemukan Raisa yang menangis di pojok ruangan. Mereka akan menemukan kejutan yang jauh lebih besar daripada sekadar status WhatsApp. Matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui celah gorden, namun kehangatannya sama sekali tidak mampu mencairkan kebekuan di hati Raisa. Ia masih duduk di posisi yang sama, menatap layar ponsel yang kini baterainya tinggal 10%. Foto pesta pernikahan itu masih terpampang di sana,
menjadi saksi bisu betapa bodohnya ia selama ini karena terlalu percaya. Raisa meletakkan ponselnya di meja. Ia tidak menangis histeris seperti wanita di sinetron yang baru saja diselingkuhi. Sebaliknya, otak bisnisnya yang terbiasa menghadapi krisis mendadak kini mengambil alih kendali emosinya. Raisa mulai berhitung. Pesta di Hotel Grand Diamond, dekorasi bunga impor, gaun desainer, perhiasan berlian yang dipakai ibu. Raisa bergumam, jarinya mengetuk-ngetuk meja kaca. Total biaya pasti di atas 500 juta. Mustahil Mas Fadil punya uang tunai segitu. Tabungan bersamanya saja baru terkuras bulan lalu untuk alasan renovasi rumah kerabat yang fiktif itu. Kening Raisa berkerut. Jika bukan uang tunai, lalu dari mana? Pinjaman online? Tidak mungkin cair sebanyak itu dalam waktu singkat. Hutang ke teman? Teman-teman Fadil rata-rata ekonominya pas-pasan. Tiba-tiba, sebuah dugaan mengerikan melintas di benaknya. Jantung Raisa berdegup kencang, bukan karena sedih, tapi karena firasat buruk tentang aset yang selama ini ia jaga. Raisa bangkit berdiri, langkahnya tegas menuju ruang kerja Fadil di lantai bawah. Ruangan itu biasanya adalah wilayah terlarang bagi Raisa. Fadil selalu beralasan itu adalah tempatnya mencari inspirasi dan mengurus pekerjaan kantor yang rumit, sehingga tidak boleh ada yang mengganggu, bahkan Raisa sekalipun. Dulu, Raisa menghormati privasi itu sebagai bentuk dukungan istri solehah. Tapi hari ini, kata, privasi, sudah tidak berlaku lagi. Pintu ruangan itu terkunci. Tentu saja, Raisa tidak kehilangan akal. Ia pergi ke dapur, mengambil kotak peralatan, dan kembali dengan sebuah obeng pipih. Dengan keahlian yang ia pelajari dari internet saat kunci kamar mandi macet dulu, Raisa mencoba membongkar gagang pintu itu. Tidak butuh waktu lama, bunyi klik terdengar. Pintu terbuka. Aroma rokok dan pengap langsung menyergap hidung Raisa. Ruangan itu berantakan. Kertas-kertas berserakan di meja, asbak penuh puntung rokok yang tidak dibuang. Namun, mata Raisa langsung tertuju pada satu benda di sudut ruangan. Sebuah brankas besi kecil yang tertanam di dinding, tersembunyi di balik lukisan abstrak murahan. Itu adalah tempat Fadil menyimpan dokumen-dokumen penting, termasuk surat-surat berharga keluarga. Raisa tahu kombinasi angkanya. Tanggal pernikahan mereka. Sungguh ironis jika Fadil masih menggunakan tanggal itu sementara ia baru saja merayakan pernikahan baru dengan wanita lain. Jari-jari Raisa menekan tombol angka dengan cepat. Bip, bip, bip. Lampu indikator berubah hijau. Pintu brankas terbuka. Raisa menahan napas saat ia mulai memeriksa isinya. Ada beberapa map dokumen asuransi, akta kelahiran, dan buku nikah mereka yang kini rasanya ingin ia bakar. Namun, tangan Raisa meraba bagian paling belakang, tempat di mana sebuah map tebal berwarna biru seharusnya berada. Kosong. Raisa menarik semua isi brankas keluar, menjatuhkannya ke lantai, dan memeriksa ulang dengan panik. Nihil. Map biru itu tidak ada. Map itu berisi sertifikat hak milik, SHM, rumah mewah yang mereka tempati ini. Memang, secara hukum, tanah dan bangunan asli rumah ini adalah warisan dari orang tua Fadil. Namun, saat mereka menikah, bangunan aslinya sudah tua dan hampir roboh. Raisalah yang mengeluarkan uang tabungan pribadinya miliaran rupiah untuk merubuhkan bangunan lama dan membangun istana megah 2 lantai ini. Raisa jugalah yang mengisi seluruh perabotan di dalamnya. Kesepakatan lisan mereka dulu, rumah ini adalah aset bersama demi masa depan anak-anak mereka kelak. Meskipun Fadil selalu menunda-nunda untuk membalik nama sertifikat itu menjadi nama berdua dengan alasan birokrasi yang ribet. Mas Fadil, desis Raisa, tangannya mengepal hingga kuku-kukunya memutih. Jangan bilang kamu. Dugaannya semakin kuat. Fadil pasti membawa sertifikat itu. Dan satu-satunya alasan seseorang membawa sertifikat tanah asli saat pergi berhari-hari tanpa kabar adalah untuk menjaminkannya. Raisa merasa mual. Rumah ini adalah hasil keringatnya. Bagaimana bisa Fadil dan Bu Yanti tega mempertaruhkan tempat berteduh ini hanya demi sebuah pesta pamer untuk gundik itu? Raisa harus memastikan dugaannya. Ia tidak bisa bertindak gegabah hanya berdasarkan asumsi. Ia butuh bukti konkret. Ia teringat pada Sinta,
sahabat kuliahnya yang kini menjabat sebagai kepala cabang di salah satu bank swasta ternama di kota ini. Fadil pernah beberapa kali membual ingin mengajukan pinjaman usaha ke bank tempat Sinta bekerja, meskipun selalu ditolak karena rekam jejak kredit Fadil yang buruk. Raisa menyambar ponselnya lagi. Pukul 7 pagi. Sinta pasti sudah bangun. Nada sambung terdengar 3 kali sebelum suara riang Sinta menyapa di seberang sana. Halo, Bu Bos Catering. Tumben telepon pagi-pagi? Mau traktir sarapan ya? Canda Sinta. Raisa berusaha mengatur napasnya agar terdengar normal, namun getaran kemarahan dalam suaranya sulit disembunyikan. Sin, aku butuh bantuanmu. Penting dan mendesak. Ini soal Mas Fadil. Hening sejenak di seberang sana. Nada suara Sinta langsung berubah serius. Kenapa dengan suamimu? Sa? Ada masalah? Mas Fadil dan ibu mertuaku menghilang seminggu ini. Tapi tadi malam aku tahu mereka ternyata sedang menikah lagi di luar kota. Pesta besar, Sin. Mewah sekali. Jelas Raisa cepat, tanpa basa-basi. Apa? Gila. Kurang ajar banget. Teriak Sinta kaget. Simpan dulu marahnya, Sin. Aku butuh kamu cek sesuatu. Sertifikat rumahku hilang dari brankas. Aku curiga Mas Fadil menjaminkannya. Kamu punya akses untuk cek by checking atau data agunan di bank-bank jaringanmu, kan? Tolong bantu aku cari tahu. Apakah nama Fadil Arya Setia baru saja mengajukan pinjaman besar dalam bulan-bulan terakhir ini? Ya ampun, Sa, kalau sertifikat itu sampai dia gadaikan. Suara Sinta terdengar khawatir. Oke, kirimkan nik dan data lengkap Fadil sekarang. Aku akan coba cek lewat sistem dan kontak teman-temanku di asosiasi bank. Beri aku waktu 1 jam. Terima kasih, Sin. Aku tunggu kabarnya. Raisa menutup telepon. 1 jam itu terasa seperti seabad bagi Raisa. Ia menghabiskan waktu dengan mengelilingi rumah. Ia menyentuh dinding marmer ruang tamu, mengusap sofa bludru yang ia pesan khusus dari luar negeri, dan menatap lampu gantung kristal yang ia beli dari hasil lelang. Setiap sudut rumah ini ada jejak kerja kerasnya. Rasanya tidak rela jika semua ini harus lenyap, karena kebodohan lelaki yang tidak tahu diri. Tepat 50 menit kemudian, ponsel Raisa berdering. Nama Sinta muncul di layar. Raisa segera mengangkatnya. Halo, Sin. Bagaimana? Suara Sinta di seberang sana terdengar berat, ragu-ragu, dan penuh rasa bersalah, seolah-olah dialah yang melakukan kesalahan. Sa, kamu harus kuat ya dengar ini, ucap Sinta pelan. Jantung Raisa seakan berhenti berdetak. Katakan saja, Sin. Aku sudah siap dengan kemungkinan terburuk. Aku sudah cek. Ternyata benar. 3 bulan yang lalu, ada pencairan dana pinjaman yang sangat besar atas nama Fadil, dengan agunan sertifikat rumah di alamat kamu tinggal sekarang. Dia mengajukannya ke bank swasta lain, bukan bank tempatku bekerja, tapi datanya terintegrasi karena statusnya sekarang. Sinta menggantung kalimatnya. Statusnya apa, Sin? Desak Raisa. Statusnya macet total. Sa. Masuk kolektibilitas 5. Dia tidak pernah membayar cicilan sepeser pun sejak bulan pertama pencairan. Dan menurut data sistem, pihak bank sudah mengeluarkan surat peringatan ketiga 2 minggu lalu. Jika tidak ada respon, mereka akan segera melakukan eksekusi sita. Sa, rumah itu sudah di ujung tanduk. Dunia Raisa terasa berputar. Kakinya lemas, membuatnya terduduk di lantai dingin ruang kerjanya. 3 bulan lalu, itu artinya Fadil sudah merencanakan pernikahan dengan Gaida sejak lama. Dia mencuri sertifikat, mengambil uangnya, lalu kabur menikmati hasilnya, meninggalkan Raisa dengan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Terima kasih infonya, Sin. Suara Raisa terdengar sangat dingin, beku, tanpa emosi. Sa, kamu baik-baik saja? Aku kesana sekarang ya. Tidak usah, Sin. Aku baik-baik saja. Sangat baik malah, jawab Raisa datar. Matanya menatap brankas yang melompong itu dengan tatapan nyalang. Sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan. Raisa mematikan telepon. Ia tidak menangis. Anehnya, rasa sakit di hatinya perlahan berubah menjadi ketenangan yang mematikan. Fakta sudah di tangan. Rumah ini sudah bukan miliknya lagi,
dan Fadil telah menghancurkan segalanya. Tapi Raisa tidak akan membiarkan dirinya tertimbun reruntuhan ini sendirian. Jika kapal ini akan karam, ia akan pastikan ia sudah melompat ke skoci penyelamat sebelum air menenggelamkan segalanya. Dan biarkan tikus-tikus itu yang tenggelam bersama kapal bocor yang mereka lubangi sendiri. Raisa bangkit berdiri, merapikan bajunya, lalu melangkah keluar dari ruang kerja Fadil. Baiklah, Mas Fadil, Ibu, gumam Raisa sambil menatap sekeliling rumah mewahnya untuk terakhir kali dengan pandangan menilai. Kalian ingin main api? Aku akan sediakan bensinnya. Suara bel pintu yang berulang kali ditekan membuyarkan lamunan Raisa. Ia melirik jam dinding, pukul 10 pagi. Siapa yang bertamu di jam kerja seperti ini? Apakah Fadil pulang lebih awal karena kehabisan uang? Dengan langkah waspada, Raisa berjalan menuju pintu utama. Ia mengintip melalui jendela samping. Di teras, berdiri dua orang pria berbadan tegap mengenakan kemeja batik lengan panjang, membawa tas kerja kulit dan map tebal. Wajah mereka asing, bukan wajah kerabat ataupun teman Fadil. Ekspresi mereka kaku, serius, dan tidak sabaran. Raisa membuka pintu perlahan. Selamat pagi, cari siapa ya, Pak? Salah satu pria yang tampak lebih tua, dengan rambut mulai memutih di bagian pelipis, mengangguk sopan namun tegas. Selamat pagi, Bu. Apakah benar ini kediaman Bapak Fadil Arya Setya? Kami dari Bank Sentosa, saya Herman, bagian penyelesaian kredit bermasalah. Darah Raisa berdesir hebat. Informasi Sinta tadi pagi ternyata bukan sekadar data di layar komputer, tapi kenyataan yang kini berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Kredit bermasalah. Kalimat halus untuk penagih hutang. Benar, ini rumahnya. Tapi suami saya sedang tidak ada di tempat. Jawab Raisa tenang, berusaha menyembunyikan getaran tangannya dengan memegang gagang pintu erat-erat. Pak Herman menghela napas panjang, tampak frustrasi. Maaf, Bu. Kami sudah mencoba menghubungi Pak Fadil ratusan kali, tapi nomornya tidak aktif. Kami juga sudah mengirimkan surat peringatan pertama sampai ketiga ke alamat ini, tapi tidak ada respon sama sekali. Kunjungan kami hari ini adalah prosedur terakhir sebelum pelimpahan berkas ke balai lelang. Surat peringatan, potong Raisa, alisnya bertaut. Saya tidak pernah menerima surat apapun dari bank Bapak. Pak Herman saling pandang dengan rekannya. Ia kemudian membuka map tebal yang dibawanya dan menarik selembar kertas. Berdasarkan laporan kurir kami, surat selalu diterima oleh seseorang bernama Yanti. Dan tanda terima selalu ditandatangani. Raisa tertawa miris dalam hati. Bu Yanti. Tentu saja. Ibu mertuanya itu pasti bersekongkol menyembunyikan surat-surat itu agar Raisa tidak tahu bahwa istana mereka sedang digadaikan. Mereka pikir mereka bisa lari dari masalah ini selamanya? Boleh saya lihat berkasnya, Pak? Pinta Raisa. Pak Herman ragu sejenak, namun melihat sikap Raisa yang kooperatif, ia menyerahkan salinan dokumen perjanjian kredit itu. Mata Raisa menyapu lembaran kertas itu dengan cepat. Nominal pinjaman yang tertera di sana, membuatnya hampir tersedak ludahnya sendiri. 3 miliar rupiah. Angka yang fantastis. Di kolom tujuan penggunaan dana, tertulis, modal kerja ekspansi bisnis CV. Fadil Jaya. Bisnis apa? Fadil bahkan tidak bisa membedakan mana debit dan kredit dalam pembukuan sederhana. Dan yang lebih menyakitkan, di halaman terakhir, di kolom persetujuan pasangan, tertera tanda tangan di atas materai dengan nama terang, Raisa Andini. Itu bukan tanda tangannya. Tarikan garisnya kasar dan kaku, jelas sekali hasil tiruan amatir. Fadil memalsukan tanda tangannya. Kejahatan ini sudah berlapis-lapis. Penggelapan, penipuan, dan pemalsuan dokumen. 3 bulan lalu, gumam Raisa pelan, matanya terpaku pada tanggal pencairan dana. Ingatannya melayang ke masa 3 bulan lalu. Saat itu, Fadil tiba-tiba membelikan Bu Yanti perhiasan emas 1 set lengkap dan sering, dinas luar kota, di akhir pekan. Raisa mengira bisnis sampingan Fadil sedang untung kecil-kecilan. Ternyata, itu adalah uang hasil menggadaikan atap tempat mereka bernaung. Uang 3 miliar itu pasti sudah ludes untuk membiayai gaya hidup hedonisme Bu Yanti, membeli mobil baru yang mungkin disembunyikan di tempat gundik itu, dan puncaknya,
pesta pernikahan megah di hotel berbintang yang fotonya baru saja ia lihat semalam. Mereka membakar rumah ini demi pesta satu malam. Bu? Ibu baik-baik saja? Tegur Pak Herman melihat wajah Raisa yang memucat. Raisa mendongak, menatap Pak Herman dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan tatapan memohon belas kasihan, melainkan tatapan pasrah yang aneh. Pak Herman, suara Raisa terdengar datar. Tanda tangan ini palsu. Saya tidak pernah menyetujui pinjaman ini. Wajah Pak Herman berubah tegang. Waduh, kalau begitu ini masuk ranah pidana, Bu. Tapi, posisi bank tetap kuat karena sertifikat asli ada di tangan kami, dan Pak Fadil sendiri yang menyerahkannya. Jika Ibu ingin menuntut suami Ibu, itu urusan perdata pidana terpisah. Fokus kami sekarang adalah aset ini. Saya paham, potong Raisa cepat. Berapa sisa waktu yang kami punya? Sesuai prosedur, karena ini sudah macet total dan nilai agunan mulai turun, kami memberi waktu 3x 24 jam untuk pengosongan sukarela. Jika tidak, minggu depan tim eksekusi akan datang bersama jurusita pengadilan untuk pengosongan paksa dan pemasangan plang di lelang. 3 hari. Waktu yang sangat sempit bagi orang biasa, tapi lebih dari cukup bagi Raisa yang sudah siap melepaskan segalanya. Baik, Pak. Lakukan saja sesuai prosedur. Jawab Raisa tenang, membuat Pak Herman ternganga kaget. Maksud Ibu? Ibu akan melunasinya? Tanya Pak Herman penuh harap. Raisa tersenyum tipis. Senyum yang mengandung kepahitan sekaligus kepuasan tersembunyi. Tidak, Pak. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Dan saya tidak berniat membayar hutang yang tidak pernah saya nikmati uangnya. Silakan Bapak proses lelangnya. Silakan pasang plang segelnya. Kalau perlu, ratakan saja sekalian untuk proyek baru. Pak Herman menatap Raisa seolah ia adalah wanita gila. Biasanya, nasabah akan menangis, memohon perpanjangan waktu, atau marah-marah. Tapi wanita di hadapannya ini justru mempersilakan rumah mewahnya diambil dengan sukarela. Tapi, Bu, ini rumah mewah. Sayang sekali kalau dilelang murah. Pak Herman mencoba bernegosiasi, bingung dengan situasi ini. Itu urusan Bapak dengan suami saya, Fadil. Dia yang berhutang, dia yang harusnya pusing. Saya hanya numpang tidur di sini. Raisa menyerahkan kembali berkas itu. Bapak bisa kembali 3 hari lagi. Saya jamin, rumah ini sudah kosong dari barang-barang berharga. Setelah Pak Herman pergi dengan wajah penuh tanda tanya, Raisa menutup pintu. Ia bersandar di daun pintu, menghela napas panjang. 3 hari. Fadil dan Bu Yanti baru akan pulang 5 hari lagi sesuai rencana, bulan madu, mereka. Itu artinya, saat mereka tiba di depan pagar, rumah ini sudah bukan lagi milik mereka. Plang merah bertuliskan tanah dan bangunan ini, dalam sitaan ban akan menjadi sambutan selamat datang yang paling meriah. Tapi Raisa tidak akan berhenti di situ. Membiarkan ban menyita rumah ini memang menyakitkan bagi Fadil, tapi itu belum cukup. Raisa teringat kata-kata Pak Herman tadi, sayang sekali kalau dilelang murah. Otak bisnis Raisa kembali berputar cepat. Jika rumah ini dilelang, biasanya harganya akan jatuh. Pengembang properti besar pasti akan mengincarnya karena lokasi tanah ini sangat strategis, tepat di jalan utama kawasan elit. Raisa mengambil ponselnya, mencari sebuah kontak lama. Bukan pengacara, bukan polisi, tapi Pak Surya, seorang pengusaha properti senior yang pernah menjadi mentor bisnisnya dulu. Pak Surya sedang mencari lahan untuk perluasan apartemen. Halo, Pak Surya? Ini Raisa, sapanya saat telepon tersambung. Pak, Bapak masih cari lahan di kawasan Senopati? Ada lahan bagus, luas, siap bangun. Tapi ada satu syarat. Pak, bangunannya harus diratakan secepatnya setelah transaksi. Saya ingin tanahnya bersih, rata dengan tanah, tanpa sisa puing sedikit pun. Di ujung telepon, suara antusias terdengar. Raisa mendengarkan dengan seksama, bibirnya menyunggingkan senyum misterius. Ya, Pak. Saya bisa bantu Bapak memenangkan lelangnya lewat jalur dalam bank karena saya kenal kepala cabangnya. Tapi saya minta satu hal, pastikan alat berat Bapak sudah siap di lokasi tepat di hari kelima dari sekarang. Raisa menutup telepon. Ia menatap sekeliling ruang tamu yang penuh kenangan palsu itu.
Kalian ingin hidup mewah di atas penderitaanku? Bisik Raisa pada foto pernikahan Fadil yang terpajang di dinding. Baiklah. Aku akan pastikan kalian tidak punya tempat untuk pulang, bahkan untuk sekadar menaruh sandal. Langkah pertama balas dendam Raisa dimulai sekarang, evakuasi aset. Ia tidak akan meninggalkan satu sendok pun untuk Fadil, Bu Yanti, maupun Gaida. Mobil, perhiasan, baju-baju bermerek yang ia belikan untuk Fadil, elektronik, sofa, bahkan gorden mahal yang menggantung itu, semuanya dibeli dengan uang Raisa. Dan semuanya akan ia angkut keluar. Raisa segera menelepon jasa pindahan profesional. Halo? Saya butuh 3 truk besar dan 10 orang krewu packing. Sekarang juga. Ya, saya mau pindahan total. Rumah ini harus kosong melompong sebelum matahari terbenam besok. Suara lakban yang ditarik panjang dan bunyi kardus yang ditumpuk menjadi satu-satunya musik yang mengisi rumah mewah itu sepanjang hari. 3 truk besar berwarna kuning terparkir memenuhi halaman depan, membuat beberapa tetangga komplek mengintip penasaran dari balik pagar mereka. Namun, Raisa tidak peduli. Ia berdiri di tengah ruang tamu bak seorang jenderal perang, memegang daftar inventaris di tangannya, memberikan instruksi tegas kepada 10 orang kru pindahan yang bekerja secepat kilat. Hati-hati dengan sofa kulit itu, jangan sampai tergores. Bungkus dengan bubble wrap 3 lapis, perintah Raisa sambil menunjuk sofa Chesterfield impor yang dulu ia beli seharga puluhan juta. Siap, Bu, sahut kepala kru. Lemari kaca di sudut sana, kosongkan isinya dulu. Semua kristal Swarovski itu masukkan ke kotak khusus yang ada busanya. Jangan ada satupun yang retak. Lanjutnya, Raisa tidak main-main. Ia benar-benar melakukan pembersihan total. Sesuai prinsip hukum dan keadilan versinya, ia hanya mengambil apa yang dibeli dengan uangnya sendiri. Sayangnya bagi Fadil, hampir 99% isi rumah ini adalah uang Raisa. Mulai dari televisi layar datar 65 inci di ruang keluarga, sound system canggih, kulkas 2 pintu, mesin cuci, hingga gorden sutra yang menggantung megah di jendela, semuanya diangkut. Raisa bahkan memerintahkan kru untuk mencopot AC di setiap kamar. Ia tidak rela udara dingin yang nyaman itu dinikmati oleh pengkhianat. Saat Raisa melangkah masuk ke kamar utama, kamar yang dulu menjadi saksi bisu pernikahannya dengan Fadil, ia merasakan sedikit nyeri di dada. Namun, nyeri itu segera hilang saat ia melihat lemari pakaian Fadil yang terbuka. Baju-baju kerja, jas, dan sepatu bermerek berjejer rapi. Raisa tersenyum sinis. Semua itu ia yang membelikan. Pak, tolong angkut semua isi lemari ini. Masukkan ke kotak bertuliskan, donasi, kata Raisa dingin pada salah satu pekerja. Kecuali kaos-kaos oblong yang sudah bolong dan celana pendek kusam itu. Tinggalkan saja di lantai. Di kamar tamu yang ditempati Bu Yanti, Raisa lebih tega lagi. Ia memerintahkan pekerja untuk mengangkut tempat tidur spring bed kualitas hotel bintang 5 yang ia beli khusus agar punggung mertuanya tidak sakit. Sebagai gantinya, Raisa membiarkan dipan kayu tua reot yang penuh rayap, kasur asli Bu Yanti dari kampung sebelum dibawa ke sini, tetap berada di sana. Biarkan ibu merasakan nostalgia masa lalunya. Gumam Raisa sambil menutup pintu kamar itu. Di tengah kesibukan itu, ponsel Raisa bergetar di saku celana jeansnya. Nama, suamiku, muncul di layar. Raisa menatap layar itu dengan tatapan kosong. Ini panggilan kelima hari ini. Sebelumnya, Raisa sengaja mengabaikannya. Namun, jika ia terus diam, Fadil mungkin akan curiga dan pulang lebih cepat. Itu akan merusak rencana besarnya. Raisa menarik napas panjang, mengatur nada suaranya agar terdengar normal, lalu menggeser tombol hijau. Halo, Mas, sapa Raisa datar. Ya ampun, Raisa, kamu kemana saja sih? Ditelepon dari pagi kok nggak diangkat-angkat. Suara Fadil terdengar kesal di ujung sana, diiringi suara deburan ombak dan musik santai. Rupanya mereka sedang di pantai. Maaf, Mas. Aku sibuk bersih-bersih rumah. HP aku silent di kamar, dusta Raisa dengan lancar. Bersih-bersih dalam arti yang sesungguhnya. Oh, ya sudah. Jangan capek-capek. Ingat, jaga kesehatan biar bisa terus kerja. Ujar Fadil dengan nada sok perhatian yang membuat perut Raisa mual. Mas cuma mau kabari, mungkin Mas dan Ibu pulang agak telat,
lusa baru sampai. Urusan tanah di sini ternyata ribet banget. Mas harus bolak-balik kantor notaris. Raisa menahan tawa getir. Kantor notaris atau kamar hotel? Kebohongan Fadil terdengar sangat menggelikan sekarang, karena Raisa sudah tahu segalanya. Oh, begitu ya, Mas. Tidak apa-apa. Selesaikan saja urusannya sampai tuntas. Nikmati waktunya, jawab Raisa, penuh makna ganda. Iya, ini ibu juga titip salam. Katanya jangan lupa tanaman anggrek kesayangannya disiram pagi sore. Awas kalau mati, itu mahal. Raisa melirik ke arah teras samping. Pot-pot anggrek bulan koleksi Bu Yanti, yang sebenarnya dibeli pakai uang Raisa juga, sudah masuk ke dalam truk nomor 2. Tenang saja, Mas. Tanaman ibu sudah aku urus dengan baik. Posisinya sudah di tempat yang seharusnya, jawab Raisa tenang. Baguslah kalau kamu mengerti. Kamu memang istri yang bisa diandalkan. Ya sudah, Mas mau lanjut rapat dulu dengan pengacara desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambungan terputus. Raisa membayangkan wajah Fadil yang tersenyum puas, merasa berhasil membohongi istrinya yang ia anggap bodoh. Fadil pasti sedang menertawakan Raisa bersama Gaida, membanggakan betapa mudahnya ia mengendalikan situasi. Nikmatilah tawamu sekarang, Mas, batin Raisa. Karena lusa, kamu akan lupa caranya tersenyum. Menjelang sore, rumah itu benar-benar berubah wujud. Tidak ada lagi kesan mewah. Tidak ada lagi kenyamanan. Lantai marmer itu kini telanjang dan kotor oleh jejak sepatu para kuli angkut. Dinding-dinding terlihat kosong melompong, menyisakan bekas persegi panjang yang lebih terang di tempat lukisan-lukisan dulu tergantung. Gema suara pantulan langkah kaki terdengar nyaring di setiap ruangan saking kosongnya. Yang tersisa di rumah itu hanyalah barang-barang rongsokan. Meja makan kaki pincang warisan ayah Fadil, kursi plastik pecah di dapur, tumpukan majalah bekas, dan sampah-sampah yang tidak berguna. Raisa bahkan membawa semua lampu hias gantung dan menggantinya dengan bohlam 5 watt yang cahayanya remang-remang menyedihkan. Semua sudah masuk truk. Bu, kita jalan ke lokasi apartemen sekarang? Tanya kepala kru sambil menyeka keringat. Ya, jalan duluan. Saya mau kunci pintu dulu, jawab Raisa. Setelah truk-truk itu menderu pergi meninggalkan komplek, Raisa berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang gelap. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban berat seolah terangkat dari pundaknya bersamaan dengan perginya barang-barang itu. Rumah ini bukan lagi rumahnya. Ini hanyalah bangunan kosong tak bertuan yang sedang menunggu vonis mati. Raisa mengeluarkan sebuah amplop putih dari tasnya. Di dalamnya berisi surat gugatan cerai yang sudah ia tanda tangani di atas materai. Ia meletakkan amplop itu di lantai, tepat di tengah ruangan, satu-satunya benda bersih di tempat itu. Hadiah penyambutan, bisiknya. Ia melangkah keluar, menutup pintu utama yang kuncinya sudah rusak dibongkar paksa tadi pagi. Sengaja ia biarkan begitu agar pihak bank tidak kesulitan masuk besok. Raisa berjalan menuju mobilnya, sebuah SUV hitam gagah yang ia beli atas nama perusahaannya sendiri, sehingga aman dari sitaan bank. Saat ia menyalakan mesin mobil, notifikasi Instagram muncul. Akun Gaida, yang tidak berteman dengannya tapi akunnya tidak dikunci, mengunggah sebuah story. Video bumerang mereka bertiga sedang cheers gelas jus jeruk di pinggir kolam renang mewah. Wajah Bu Yanti terlihat sangat sumringah, seolah baru memenangkan lotre. Captionnya tertulis, Family Time sebelum pindah ke Istana Baru. Raisa tersenyum miring. Istana Baru? Maksudmu tenda pengungsian? Ia menginjak pedal gas, melesat meninggalkan rumah kenangan itu tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Tujuannya sekarang adalah apartemen penthouse di pusat kota yang baru saja ia sewa untuk setahun ke depan. Tempat perlindungan barunya. Tempat di mana ia akan menonton pertunjukan kehancuran Fadil dari kursi VIP. Sementara itu, bom waktu terus berdetak. Besok adalah hari di mana Pak Surya dan tim lelang ban akan bergerak. Dan lusa-lusa adalah hari di mana drama sesungguhnya akan dimulai. Diam itu emas, pikir Raisa. Tapi pembalasan yang disiapkan dalam diam adalah berlian. Keras, tajam, dan tak terhancurkan. Sinar matahari pagi menembus dinding kaca apartemen penthouse di lantai 25 itu, menyapa wajah Raisa yang sedang menikmati secangkir kopi hitam tanpa gula.
Pemandangan kota Jakarta dari ketinggian tampak begitu kecil dan tenang, berbanding terbalik dengan badai yang sedang ia ciptakan di bawah sana. Ini adalah pagi pertama Raisa di tempat barunya. Tidak ada lagi teriakan Bu Yanti yang mengeluh soal masakan kurang asin. Tidak ada lagi tumpukan baju kotor Fadil yang berserakan di lantai. Yang ada hanya ketenangan yang mahal. Apartemen ini ia sewa dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri, uang yang untungnya selalu ia pisahkan dari rekening bersama yang kini sudah dikuras habis oleh suaminya. Ponsel di meja bergetar. Nama Pak Herman, petugas bank, muncul di layar. "Halo, selamat pagi, Pak Herman," sapa Raisa dengan nada santai, seolah sedang berbicara dengan teman lama. "Selamat pagi, Bu Raisa. Maaf mengganggu waktunya." Suara Pak Herman terdengar lebih hormat dibandingkan pertemuan pertama mereka. "Saya hanya ingin mengabarkan update terbaru mengenai aset di Jalan Senopati." Raisa meletakkan cangkir kopinya perlahan. "Silakan, Pak. Bagaimana perkembangannya?" Sesuai prediksi Ibu, proses lelang eksekusi berjalan sangat cepat. Karena Ibu kooperatif menyerahkan kunci dan mengosongkan rumah tanpa perlawanan, pihak bank bisa langsung memprosesnya sebagai aset likuidasi cepat. Dan kabar baiknya, atau mungkin kabar buruk bagi suami Ibu, pemenangnya sudah ditetapkan pagi ini. "Siapa pemenangnya, Pak?" pancing Raisa, meski ia sudah tahu jawabannya. "PT Surya Propertindo." Mereka langsung melunasi pembayaran secara tunai keras hari ini juga. Mereka sangat agresif karena butuh lahannya segera untuk perluasan akses jalan apartemen di belakang komplek itu. Jelas Pak Herman. Raisa tersenyum tipis. Pak Surya memang pebisnis sejati. Dia tidak membuang waktu. "Lalu, bagaimana dengan sisa hutang suami saya?" tanya Raisa, sekadar ingin tahu seberapa dalam lubang kubur yang digali Fadil. Pak Herman terdengar membuka lembaran kertas. Nilai lelang aset jatuh di angka yang cukup rendah karena statusnya jual cepat, dan kondisi bangunan yang tidak dinilai, hanya tanahnya saja. Hasil penjualan itu hanya cukup menutup pokok hutang, bunga berjalan, dan denda keterlambatan yang sudah menumpuk. Sisa kelebihan dananya, nyaris nol, Bu. Bahkan Pak Fadil masih punya tunggakan biaya administrasi lelang yang harus ditanggung pribadi. "Bagus," gumam Raisa pelan. Artinya dia kembali ke titik nol. "Maaf, Bu." "Ah, tidak, Pak. Terima kasih informasinya. Jadi, kapan serah terima fisiknya?" "Hari ini juga pihak legal PT Surya Propertindo akan mengambil alih. Mereka bilang alat berat sudah standby di gudang dekat sana. Mereka tidak mau menunda karena izin konstruksi mereka sudah keluar. Jadi, kemungkinan besar pembongkaran akan dimulai besok pagi-pagi sekali." "Terima kasih, Pak Herman. Anda sudah bekerja dengan sangat profesional," tutup Raisa. Sambungan terputus. Raisa berjalan mendekati jendela kaca besar itu lagi. Besok pagi, tepat 1 hari sebelum jadwal kepulangan Fadil dan keluarga barunya. Waktunya sangat sempurna. Siang harinya, Raisa memutuskan untuk menemui Pak Surya di kantor pemasarannya yang tidak jauh dari lokasi rumah lama. Ia perlu memastikan satu detail penting. Pak Surya, pria parubaya yang selalu tampil rapi dengan batik sutra, menyambut Raisa dengan tawa lebar. "Raisa, anak didik saya yang paling cerdas," seru Pak Surya sambil menjabat tangan Raisa erat. "Kamu benar-benar memberi saya emas. Tanah di lokasi itu sudah saya incar 5 tahun lalu, tapi mertuamu selalu pasang harga tidak masuk akal. Sekarang, saya dapat harga diskon besar-besaran dari bank." Raisa tersenyum sopan. "Sama-sama untung, Pak. Bapak dapat tanah murah, saya dapat ketenangan batin." Wajah Pak Surya berubah sedikit serius, menatap Raisa dengan rasa ingin tahu. "Tapi saya masih heran. Itu rumah kamu juga, kan? Kamu yang bangun, kamu yang desain. Kenapa kamu malah minta saya meratakannya secepat kilat? Sayang loh, marmernya itu mahal." Raisa menatap lurus ke mata Pak Surya. Tidak ada keraguan sedikitpun di manik matanya yang hitam legam. "Rumah itu sudah ternoda, Pak. Pondasinya dibangun di atas janji suci, tapi atapnya menaungi pengkhianatan. Saya tidak mau ada sisa kenangan. Lagi pula, Bapak butuh tanahnya kosong untuk akses jalan, kan?
Kalau masih ada bangunan, proses perizinan Bapak akan lebih lama. Pak Surya mengangguk-angguk, paham bahwa ada luka dalam di balik keputusan bisnis yang dingin itu. Baiklah. Saya tidak akan tanya urusan pribadi lebih jauh. Sesuai permintaanmu, tim kontraktor saya akan mulai bekerja besok jam 7 pagi. Saya kerahkan 2 ekskavator sekaligus. Target saya, sore hari sudah rata. Satu lagi, Pak, tambah Raisa. Boleh saya minta tolong satpam komplek dikondisikan? Kalau nanti pemilik lama datang, anggap saja mereka orang asing. Beres. Satpam komplek itu, Pak Ujang kan? Dia sudah jadi pegawai saya sekarang. Dia tahu siapa bos barunya. Setelah pertemuan itu, Raisa merasa lega. Semua pion sudah berada di posisinya masing-masing. Raja dan ratu yang sombong itu akan segera kena skakmat. Sore harinya, Raisa mampir ke sebuah toko elektronik. Ia membeli sebuah kamera CCTV portabel bertenaga baterai yang bisa terkoneksi ke ponsel. Ia kemudian menyetir mobilnya menuju komplek perumahan lamanya. Suasana komplek cukup sepi. Rumah mewahnya, atau yang kini lebih tepat disebut rumah kosong itu, berdiri suram tanpa penerangan. Pagar depannya sudah ditempeli stiker besar berwarna merah oleh pihak bank. Aset ini dalam penguasaan bank. Dan di sebelahnya, ada spanduk baru yang lebih besar lagi dari PT Surya Propertindo, tanah ini milik PT Surya Propertindo. Dilarang masuk tanpa izin. Raisa tidak masuk ke dalam rumah. Ia hanya memarkir mobilnya sebentar di seberang jalan, di dekat pos satpam yang kosong. Dengan cekatan, ia menyembunyikan kamera kecil itu di dahan pohon rindang yang menghadap langsung ke gerbang rumahnya. Aku tidak mau melewatkan ekspresi wajah kalian, bisik Raisa sambil mengaktifkan koneksi kamera ke HP-nya. Gambar di layar terlihat jernih. Saat hendak pergi, ponsel Raisa berbunyi lagi. Kali ini pesan WhatsApp dari Fadil. Sebuah foto selfie Fadil dan Bu Yanti di dalam pesawat. Wajah mereka tampak lelah tapi bahagia. Fadil, sayang, kami sudah boarding. Tapi transit dulu di Surabaya semalam, ada saudara ibu yang mau ketemu. Jadi fix sampai rumah lusa siang ya. Jangan lupa masak rendang kesukaan ibu. Kangen masakan rumah. Raisa membaca pesan itu dengan tatapan jijik. Masak rendang, cibirnya. Kalian pikir kalian sedang pulang ke rumah makan Padang. Raisa mengetik balasan singkat, memastikan sandiwara ini tetap berjalan sampai detik terakhir. Raisa, siap, Mas. Hati-hati di jalan. Aku akan siapkan kejutan spesial buat kalian. Raisa tidak berbohong. Itu memang kejutan. Kejutan yang akan membuat lutut mereka lemas dan jantung mereka berhenti berdetak sesaat. Malam itu, di apartemen barunya, Raisa tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam seminggu. Ia tidak sabar menunggu matahari terbit. Besok, suara deru mesin buldozer akan menjadi musik terindah yang pernah ia dengar. Penghancuran masa lalu untuk membangun masa depan yang baru. Dan Fadil, dia masih terbang di awan, tidak menyadari bahwa landasan pacu tempat dia akan mendarat sudah tidak ada lagi. Sinar matahari pagi belum sepenuhnya hangat menyapa bumi, namun raungan mesin diesel sudah memecah keheningan di Jalan Senopati. Jam di dashboard mobil Raisa menunjukkan pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Ia memarkir kendaraannya agak jauh dari lokasi rumah lamanya, terlindung di balik bayangan pohon besar, namun cukup strategis untuk melihat pertunjukan pagi itu. Kaca mobilnya yang gelap sempurna menyembunyikan kehadirannya. 2 unit ekskavator berwarna kuning cerah, monster besi penghancur, sudah standby di depan pagar rumah. Beberapa pekerja berseragam rompi oranye bertuliskan PT Surya Propertindo, tampak sibuk memasang garis pembatas keamanan agar warga yang lewat tidak mendekat. Pak Ujang, satpam komplek, terlihat sibuk mengatur lalu lintas pagi yang mulai ramai, sesekali menjawab pertanyaan tetangga yang penasaran. Mau diapain itu rumah Pak Fadil? Jang, tanya seorang ibu tetangga yang sedang lari pagi. Sudah laku, Bu. Dijual ke pengembang. Mau diratain buat jalan? Jawab Pak Ujang lantang, sesuai skrip yang diberikan Pak Surya. Loh, Pak Fadilnya mana? Kok enggak kelihatan? Wah, kurang tahu saya, Bu. Katanya sih sudah pindah. Kan orang kaya, rumahnya banyak,
celetuk Pak Ujang sambil tertawa kecil. Raisa tersenyum mendengar jawaban cerdas itu dari dalam mobilnya. Tepat pukul 7 teng, operator alat berat mulai menggerakkan tuas kendali. Lengan besi raksasa itu terangkat tinggi ke udara, seolah sedang meregangkan otot sebelum menghantam mangsanya. Brak! Hantaman pertama mendarat telak di pagar beton pilar putih yang dulu dibanggakan Bu Yanti. Pagar itu remuk seketika seperti kerupuk, menyebarkan debu semen ke udara. Suara gemuruh runtuhnya tembok itu membuat jantung Raisa berdesir. Ada rasa ngilu, tapi lebih besar rasa puasnya. Pagar itu adalah batas yang selama ini mengurungnya dalam kepalsuan. Ekskavator terus bergerak maju, rodanya yang besar melindas taman bunga yang dulu dirawat Raisa dengan penuh kasih sayang. Bunga mawar, melati, dan sisa anggrek yang tertinggal, semuanya lenyap terbenam dalam tanah merah yang diaduk-aduk roda besi. Lengan besi itu kini mengarah ke bangunan utama. Sasaran pertamanya adalah balkon kamar tidur utama di lantai 2. Tempat di mana Fadil sering berdiri merokok sambil memandang rendah orang-orang lewat. Duar. Baket ekskavator menghantam dinding kaca balkon. Pecahan kaca berhamburan berkilauan ditimpa sinar matahari, jatuh bagaikan hujan kristal yang tajam. Dinding bata di belakangnya menyusul roboh, memperlihatkan bagian dalam kamar yang kini telanjang. Raisa bisa melihat sisa wallpaper motif klasik yang dulu ia pilih sendiri, kini sobek dan terkoyak. Raisa tidak memejamkan mata. Ia memotret momen itu dengan ponselnya. Bukan untuk kenang-kenangan, tapi sebagai bukti bahwa ia telah memenangkan perang ini. Selamat tinggal, kamar penuh dusta, bisik Raisa. Operator alat berat bekerja sangat efisien. Dalam hitungan 1 jam, lantai 2 sudah runtuh separuh. Atap genteng berjatuhan satu persatu, menciptakan suara gaduh yang memekakan telinga. Debu tebal membumbung tinggi, menutupi pandangan sesaat sebelum angin pagi menyapunya pergi. Tetangga-tetangga mulai berkerumun menonton, berbisik-bisik, dan merekam dengan HP mereka. Raisa yakin, video perataan rumah ini akan segera menyebar di grup WhatsApp ibu-ibu komplek. Dan itu bagus. Semakin banyak saksi, semakin malu Fadil nanti. Menjelang siang, giliran lantai 1 yang dihajar. Ruang tamu, tempat Bu Yanti sering memamerkan tas-tas KW-nya kepada teman-teman arisannya, kini hancur lebur. Puing-puing beton menumpuk di mana-mana. Kerangka besi beton yang mencuat keluar tampak seperti tulang belulang monster yang telah mati. Raisa melihat Pak Surya datang sebentar untuk memantau. Pria itu menunjuk-nunjuk sesuatu, memberi instruksi agar pekerja lebih cepat membersihkan puingnya. Truk-truk pengangkut sampah proyek mulai antre masuk, siap membawa sisa-sisa, istana, Fadil ke tempat pembuangan akhir. Hati Raisa terasa aneh. Dulu, ia bekerja keras pagi siang malam demi membangun tembok-tembok itu. Ia menabung, menahan diri tidak belanja, demi bisa membeli semen terbaik, cat termahal, dan keramik tercantik. Tapi hari ini, ia juga yang menjadi sutradara di balik kehancurannya. Membangun butuh bertahun-tahun, menghancurkan cuma butuh setengah hari, gumam Raisa. Sama seperti kepercayaan. Dibangun bertahun-tahun, hancur hanya karena satu foto di status WA. Pukul 3 sore, pekerjaan itu selesai. Rumah mewah 2 lantai yang megah itu lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah hamparan tanah merah yang luas dan rata. Rata seluas mata memandang. Tidak ada lagi pilar, tidak ada lagi atap, tidak ada lagi dinding. Benar-benar kembali ke titik nol, seperti selembar kertas kosong yang kotor. Para pekerja mulai mengemasi alat-alat mereka. Ekskavator diparkir di sudut lahan. Garis polisi PT Surya Propertindo dipasang kembali melingkari area itu. Raisa menyalakan mesin mobilnya. AC mobil yang dingin tidak bisa mengalahkan rasa dingin di hatinya saat melihat lahan kosong itu. Ia merasa kosong, tapi juga merasa bebas. Sebelum pergi, Raisa kembali mengecek aplikasi CCTV di ponselnya. Kamera yang ia sembunyikan di pohon masih aktif dan merekam dengan jelas. Posisi kameranya sempurna, menyorot langsung ke area gerbang yang kini sudah tidak ada gerbangnya lagi. Oke, panggung sudah siap, kata Raisa pada dirinya sendiri. Ia melirik jam. Masih ada waktu 24 jam sebelum pesawat Fadil mendarat besok siang. Raisa memutuskan untuk memanjakan dirinya. Ia mengarahkan mobilnya ke salon langganan.
Ia akan melakukan perawatan full body, cerambat, dan manicure. Ia ingin tampil prima besok. Ia ingin terlihat bersinar, kontras dengan wajah kusam dan putus asa yang akan ditampilkan oleh suami dan mertuanya. Di salon, saat Kapster sedang memijat kepalanya, Raisa iseng membuka Instagram. Ia mencari akun Gaida lagi. Dan benar saja, ada update baru. Foto tiket pesawat first class tujuan Jakarta untuk besok siang. Caption, "Bye-bye liburan. Back to reality." Siap menempati rumah impian bareng suami tercinta. Raisa hampir tertawa terbahak-bahak, membuat Kapster salon kaget. "Kenapa, Mbak Raisa? Ada yang lucu?" tanya si Kapster. "Ah, tidak, Mbak. Cuma baca lelucon singkat." "Lucu banget. Endingnya nggak ketebak," jawab Raisa sambil tersenyum misterius. "Rumah impian?" Batin Raisa mengulang kata-kata Gaida. "Ya, impianmu memang akan tetap jadi mimpi, Gaida. Karena saat kamu bangun besok, realitanya adalah tanah kuburan bagi keserakahan kalian." Selesai dari salon, Raisa mampir ke butik. Ia membeli sebuah dress selutut berwarna merah marun yang elegan, sepatu hak tinggi stiletto warna hitam, dan kacamata hitam oversized. Ini adalah kostum perangnya untuk besok. Ia tidak akan tampil sebagai korban yang menyedihkan. Ia akan tampil sebagai pemenang yang berdiri tegak di atas puing-puing kekalahan musuhnya. Malam itu di apartemen, Raisa duduk di balkon sambil memandang langit Jakarta. Bintang-bintang tertutup polusi, tapi bagi Raisa malam ini terasa cerah. Ia membayangkan skenario besok. Bagaimana ekspresi Bu Yanti saat melihat tanah kosong? Bagaimana wajah Fadil saat tahu ia tidak punya kunci untuk masuk karena pintunya saja sudah tidak ada? Dan bagaimana reaksi Gaida saat menyadari ia menikahi seorang penipu bangkrut? Raisa menyesap teh hangatnya. "Besok akan menjadi hari yang panjang, Mas Fadil. Semoga jantungmu cukup kuat." Ia masuk ke kamar, tidur lebih awal. Ia butuh energi penuh untuk menghadapi babak final drama rumah tangganya. Drama yang naskahnya ditulis oleh pengkhianatan Fadil, tapi endingnya ditentukan oleh kecerdasan Raisa. Pesawat Garuda Indonesia mendarat mulus di landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta tepat pukul 1 siang. Di terminal kedatangan, Fadil berjalan membusungkan dada, mendorong troli koper dengan gaya bak seorang selebriti yang baru pulang dari tur dunia. Di belakangnya, Bu Yanti berjalan tertatih-tatih namun wajahnya berseri-seri, menggandeng lengan Gaida yang tampil mencolok dengan kacamata hitam lebar dan topi pantai, seolah-olah Jakarta adalah Bali. "Aduh, panas banget ya Jakarta. Beda sama udara di villa kita kemarin," keluh Gaida dengan nada manja yang dibuat-buat, sambil mengibas-ngibaskan tangan di depan wajahnya yang tertutup riasan tebal. "Sabar ya, sayang. Nanti sampai rumah kan langsung adem. AC di kamar utama itu dinginnya kayak di kutub. Mas pasang yang 2 PK khusus buat kita," sahut Fadil sambil mengedipkan sebelah matanya. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel untuk memesan taksi online premium. Namun, egonya menolak. Ia tidak mau pulang membawa istri baru naik taksi biasa. "Kita sewa Alphard saja, Mas. Biar tetangga lihat kalau kita pulang dengan gaya," usul Bu Yanti, yang langsung disetujui Fadil tanpa pikir panjang soal tagihan kartu kredit yang sudah over limit. Setengah jam kemudian, sebuah Toyota Alphard hitam mengkilap menjemput mereka di lobi. Sopir berseragam membukakan pintu, dan mereka masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk dan beraroma kulit mewah. Fadil duduk di depan di samping sopir agar terlihat seperti bos, sementara Bu Yanti dan Gaida duduk di kursi tengah yang nyaman. Sepanjang perjalanan menuju Jakarta Selatan, tawa mereka tidak henti-hentinya meledak. Mereka membahas betapa suksesnya pesta pernikahan kemarin, betapa irinya teman-teman lama Fadil melihat kecantikan Gaida, dan tentu saja, topik favorit mereka, rencana menyingkirkan Raisa. "Bu, nanti kalau sampai rumah, si Raisa itu masih ada di sana nggak?" tanya Gaida sambil membetulkan letak cincin emas di jarinya, cincin yang dibeli dari sisa uang pinjaman bank. Bu Yanti mendengus kasar. "Paling dia lagi sibuk di dapur, masak rendang pesanan ibu. Dia kan babu yang baik. Tapi tenang saja, Gaida. Nanti kamu yang jadi nyonya besar di rumah itu. Kamu nggak usah nyentuh sapu atau pel. Biar Raisa yang kerjakan semuanya sebelum kita tendang dia keluar." Fadil tertawa renyah dari kursi depan. "Jangan khawatir, sayang.
Mas sudah siapkan skenarionya. Begitu sampai, Mas akan langsung talak dia. Mas kasih waktu dia 1 jam buat kemas baju-bajunya yang jelek itu, terus dia harus angkat kaki. Rumah itu kan atas nama orang tua Mas, jadi dia nggak punya hak apa-apa. Benar itu, Dil, timpal Bu Yanti berapi-api. Perempuan mandul kayak dia mana pantas tinggal di rumah mewah. Sudah untung selama ini ibu biarkan dia numpang. Malah makin lama makin ngelunjak. Masa bulan lalu ibu minta uang buat arisan berlian cuma dikasih 5 juta? Pelitnya minta ampun. Beda sama Gaida, kan? Kemarin saja ibu langsung dibelikan tas baru. Gaida tersenyum bangga, menyandarkan kepalanya di bahu Bu Yanti. Iya dong, Bu. Gaida kan sayang sama ibu. Nanti kalau Gaida yang pegang uang belanja, ibu mau apa saja tinggal bilang. Kita bisa belanja tiap minggu, spa bareng, pokoknya kita nikmati hidup. Tuh denger, Dil, istri itu harusnya begini, memuliakan mertua. Bukan kayak si Raisa yang sok sibuk kerja, pulang malam, tapi duitnya entah kemana. Cibir Bu Yanti. Padahal, jauh di lubuk hati mereka tahu persis kemana uang Raisa. Membayar cicilan rumah, listrik, air, dan gaya hidup mereka sendiri. Tapi keserakahan telah membutakan mata hati mereka. Mereka lupa bahwa kemewahan yang mereka nikmati sekarang hanyalah gelembung sabun yang rapuh. Mobil melaju membelah kemacetan Jakarta. Fadil merasa di atas angin. Ia membayangkan wajah kaget Raisa nanti. Ia membayangkan Raisa akan menangis, bersimpu di kakinya memohon jangan diceraikan. Hayalan itu membuat senyum di bibirnya makin lebar. Ia merasa menjadi laki-laki paling berkuasa. Pak sopir, bisa agak ngebut nggak? Istri dan ibu saya sudah nggak sabar mau istirahat di kasur empuk. Perintah Fadil dengan nada angkuh. Siap, Pak, jawab sopir singkat. Saat mobil mulai memasuki kawasan Senopati, jantung Gaida berdebar kencang karena antusias. Fadil sudah sering menceritakan tentang rumah mewahnya. Lantainya yang marmer Italia, lampu kristalnya, kolam ikannya yang asri, dan walk-in closet yang luas. Gaida sudah membayangkan akan membuang semua baju Raisa dan menggantinya dengan koleksi baju barunya. Itu belok kiri, Pak, masuk gerbang komplek yang ada pos satpamnya, arah Fadil sambil menunjuk jalan. Pak Ujang, satpam komplek yang berjaga di pos, melihat mobil Alphard itu mendekat. Ia mengenali wajah Fadil dari kaca depan yang tidak terlalu gelap. Bukannya memberi hormat seperti biasa, Pak Ujang justru tersenyum geli dan membiarkan palang gerbang terbuka lebar tanpa menyapa. Fadil yang merasa dirinya, raja kecil, di komplek itu mengerutkan kening. Tumben si Ujang gak hormat. Kurang ajar, nanti aku laporin ke pengelola biar dipecat. Gerutu Fadil. Sudahlah, Mas. Jangan urusin satpam. Aku udah gak sabar lihat rumahnya. Rengek Gaida. Mobil melaju pelan menyusuri jalanan komplek yang asri. Deretan rumah-rumah gedongan berdiri kokoh di kiri kanan jalan. Nah, itu dia blok kita. Rumah nomor 88, yang pagarnya paling tinggi warna putih, ada pilar gaya Eropanya, kata Fadil penuh kebanggaan, jarinya menunjuk ke arah ujung jalan. Bu Yanti membenarkan posisi duduknya, menyiapkan wajah paling judes untuk menyambut Raisa. Ingat ya, Dil, jangan lembek. Kalau dia nangis, jangan kasihan. Langsung usir. Ibu sudah muak lihat muka sok sucinya itu. Beres, Bu. Tenang saja. Mobil semakin dekat. 50 meter lagi. 30 meter lagi. Namun, ada yang aneh. Fadil menyipitkan matanya. Ia mencari-cari pagar putih tinggi yang biasa menjadi penanda rumahnya. Tapi sejauh mata memandang, di deretan itu hanya ada rumah tetangga sebelah kiri, rumah tetangga sebelah kanan, dan sebuah ruang kosong yang sangat luas di tengah-tengahnya. Loh, kok terang banget? Gumam Fadil bingung. Biasanya pohon mangga besar di halaman depan rumahnya menghalangi pandangan. Tapi sekarang pemandangan terlihat tembus sampai ke tembok pembatas belakang komplek. Mas, rumahnya yang mana sih? Katanya pagar putih, tanya Gaida bingung, kepalanya menengok ke kiri dan ke kanan. Fadil mulai panik. Ia menegakkan punggungnya. Itu, harusnya di situ. Di sebelah rumah Pak RT. Mobil Alphard itu perlahan melambat dan akhirnya berhenti tepat di depan alamat yang dituju,
Jalan Senopati Indah nomor 88. Sopir menoleh ke belakang dengan bingung. Maaf, Pak. Sesuai titik map, ini lokasinya. Tapi ini tanah kosong, Pak. Hening. Keheningan yang mencekam menyergap seisi mobil. Tawa riang yang tadi memenuhi kabin lenyap seketika, digantikan oleh suara mesin AC yang berdengung halus. Mata Fadil melotot, nyaris keluar dari kelopaknya. Mulut Bu Yanti ternganga lebar, seolah rahangnya copot. Gaida mematung, kacamata hitamnya melorot ke hidung. Di hadapan mereka, tidak ada pagar pilar putih. Tidak ada bangunan 2 lantai. Tidak ada balkon kaca. Tidak ada garasi. Tidak ada taman bunga. Yang ada hanyalah hamparan tanah merah yang rata, padat, dan bersih. Benar-benar rata dengan tanah. Tidak ada satu bata pun yang berdiri. Hanya ada garis polisi kuning yang melambai-lambai tertiup angin, dan sebuah pelang besar yang tertancap gagah di tengah lahan. Tanah ini milik PT Surya Propertindo, dilarang masuk tanpa izin. Ini. Suara Fadil tercekat di tenggorokan, seperti orang tercekik. Wajahnya yang tadi merah karena sombong, kini berubah pucat pasi seperti mayat. Bu Yanti menggosok-gosok matanya berkali-kali, berharap ini hanya halusinasi akibat jet lag. Tapi pemandangan itu tetap sama. Rumah kebanggaannya, istananya, tempat ia menyimpan semua barang-barang berharganya, telah lenyap di telan bumi. Rumahku. Desis Bu Yanti, suaranya bergetar hebat. Mana rumahku? Teriakan histeris Bu Yanti memecah keheningan siang itu, tapi tidak ada tembok yang memantulkan suaranya. Hanya angin kosong yang menjawab kepulangan sang raja dan ratu yang kini tak bertahta. Pintu mobil Alphard itu terbuka perlahan. Fadil turun dengan langkah gontai, seolah tulang kakinya baru saja dilolosi satu persatu. Matanya nanar menatap hamparan tanah merah di hadapannya. Ia berkedip sekali, 2 kali, berharap pemandangan ini akan berubah kembali menjadi bangunan megah 2 lantai. Namun, nihil. Realita di depannya terlalu keras untuk disangkal. Enggak mungkin, ini enggak mungkin. Gumam Fadil seperti orang meracau. Ia mengeluarkan ponselnya, mengecek aplikasi peta digital. Titik GPS menunjukkan dengan akurat, home. Bu Yanti tidak bisa menahan diri lagi. Ia menghambur keluar dari mobil, tidak peduli gaun pestanya yang mahal terseret di aspal. Ia berlari masuk ke area tanah kosong itu, kakinya terperosok ke dalam tanah merah yang gembur bekas galian ekskavator. Rumahku. Di mana rumahku? Jerit Bu Yanti histeris. Ia berputar-putar di tengah lahan seperti orang gila. Tangannya mengais-ngais tanah, seolah berharap rumahnya hanya terkubur di bawah sana. Lemariku. Emasku. Uang simpananku di bawah kasur. Mana semua? Siapa yang maling rumah segede ini? Gaida turun dari mobil dengan wajah yang sudah tidak karuan. Riasan cantiknya mulai luntur oleh keringat dingin. Ia memandang sepatu hak tingginya yang kini kotor terkena cipratan tanah merah. Mas Fadil, sentak Gaida, suaranya melengking tinggi. Ini maksudnya apa? Kamu bilang kita mau pulang ke istana? Kenapa kamu bawa aku ke lapangan bola begini? Mana rumah mewah yang kamu janjikan? Fadil tidak menjawab. Ia berjalan mendekati sisa reruntuhan pagar tembok yang masih menempel di tanah. Di sana, tertempel sebuah stiker yang sangat familiar, namun selama ini selalu ia hindari untuk dilihat. Logo bank tempat ia menjaminkan sertifikat rumah itu. Darah Fadil berdesir hebat. Ingatannya kembali ke 3 bulan lalu, saat ia dengan nekat mencuri sertifikat dari brankas Raisa. Ia pikir ia punya waktu. Ia pikir ia bisa memutar uang pinjaman itu untuk bisnis, lalu melunasi cicilan pelan-pelan tanpa Raisa tahu. Ia pikir bank hanya akan menggertak. Ia tidak menyangka bank akan bertindak sebrutal ini, menyita dan meratakannya dalam waktu seminggu saat ia pergi. Raisa. Desis Fadil. Nama itu muncul di kepalanya. Pasti Raisa tahu. Dia tidak mungkin diam saja rumahnya dihancurkan. Sementara itu, Bu Yanti sudah jatuh terduduk di atas tanah, menangis meraung-raung memukuli dadanya. Tetangga-tetangga mulai keluar pagar. Beberapa merekam kejadian itu dari balik jendela lantai 2 rumah mereka. Tontonan gratis, orang kaya baru yang pulang menjadi gelandangan.
Bu, bangun, Bu, malu dilihat orang. Fadil mencoba menarik lengan ibunya. Fadil, kemana rumah kita? Dil, kemana? Bu Yanti mencengkeram kerah ke meja Fadil, mengguncang-guncangkan tubuh anaknya. Kamu bilang semuanya aman. Kamu bilang uang itu cair tanpa masalah. Kenapa jadi begini? Kita tidur di mana malam ini, Dil? Aku nggak tahu, Bu. Aku juga bingung kenapa bisa secepat ini. Bentak Fadil, kepanikan mulai menguasai dirinya. Gaida yang mendengar percakapan itu mundur selangkah. Wajahnya berubah dari bingung menjadi curiga. Tunggu, uang cair? Masalah? Mas, kamu jujur sama aku. Rumah ini sebenarnya punya siapa? Dan kenapa bisa rata dengan tanah? Belum sempat Fadil menjawab, seorang pria berseragam satpam datang menghampiri mereka dengan langkah santai namun tegas. Itu Pak Ujang. Dulu, Pak Ujang selalu membungkuk hormat pada Fadil. Tapi hari ini, dagunya terangkat tinggi. Selamat siang, Pak Fadil, Bu Yanti, sapa Pak Ujang tanpa senyum. Jang, kamu kemana aja? Kenapa rumah saya hancur begini kamu diam saja? Semprot Fadil, melampiaskan amarahnya pada orang yang ia anggap lebih rendah. Siapa yang berani-beraninya merobohkan rumah saya? Panggil polisi sekarang. Pak Ujang tertawa kecil, sebuah tawa yang meremehkan. Waduh, Pak Fadil ini ketinggalan berita atau pura-pura lupa? Ini bukan rumah Bapak lagi. Ini tanah sah milik bos baru saya, PT Surya Propertindo. Sudah dibeli lunas dari pelelangan ban kemarin sore. Lelang? Pekik Bu Yanti dan Gaida bersamaan. Iya, Bu. Katanya sih karena kredit macet total. Pemilik barunya minta lahan ini dikosongkan segera. Jadi ya, diratakan. Ngomong-ngomong, Pak Fadil dan keluarga tolong segera keluar dari area ini ya. Ini properti pribadi. Kalau masih di sini, saya terpaksa panggil teman-teman keamanan proyek untuk menyeret Bapak keluar. Fadil merasa seperti ditampar bolak-balik. Harga dirinya hancur berkeping-keping di depan istri barunya. Kamu ngusir saya? Jang? Saya ini warga lama di sini. Dulu, Pak. Sekarang Bapak tamu tak diundang. Jawab Pak Ujang dingin. Silakan angkat kaki sebelum saya panggil polisi atas tuduhan masuk pekarangan orang tanpa izin. Di belakang mereka, sopir mobil sewaan Alphard membunyikan klakson panjang. Tin. Pak. Bu. Ini gimana? Waktu sewanya sudah mau habis. Kalau mau lanjut atau nunggu, kena biaya overtime ya. Dan tolong pelunasannya dibayar sekarang. Saya nggak mau ambil risiko. Teriak si sopir yang mulai sadar situasi penumpangnya tidak beres. Fadil meraba dompetnya. Kartu kreditnya sudah limit. Uang tunainya habis untuk oleh-oleh. Ia menatap Gaida. Sayang, kamu ada uang tunai dulu nggak? Buat bayar taksi, pinta Fadil dengan wajah memelas. Gaida menatap Fadil dengan tatapan tidak percaya. Matanya menyapu pemandangan menyedihkan itu. Suami yang ternyata penipu, mertua yang gila harta kini berguling di tanah kotor, dan rumah impian yang ternyata fiktif. Kamu minta duit aku? Desis Gaida tajam. Kamu bilang kamu kaya raya. Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Ternyata kamu gembel yang rumahnya disita bank. Bukan begitu, sayang. Ini cuma salah paham. Nanti Mas jelaskan. Nggak usah jelasin, potong Gaida kasar. Ia membuka tas mahalnya, mengeluarkan dompet, dan melempar beberapa lembar uang ratusan ribu ke arah sopir. Pak, ini bayarannya. Turunkan koper saya sekarang. Saya nggak sudi satu mobil sama penipu ini. Gaida, kamu mau kemana? Bu Yanti mencoba bangkit, tangannya yang kotor hendak meraih gaun Gaida. Jangan sentuh saya, tepis Gaida jijik. Dasar tua bangka penipu. Kalian berdua sama saja. Sekongkol jebak saya biar mau nikah. Padahal aslinya kere. Gaida menarik kopernya kasar, berjalan menjauh menuju gerbang komplek untuk mencari taksi lain, meninggalkan Fadil dan Bu Yanti yang terpaku di tengah lahan kosong itu. Panas matahari siang yang terik terasa membakar kulit, tapi rasa malu membakar mereka jauh lebih panas. Di tengah keputusasaan itu, ponsel Fadil berdering. Nada dering khusus yang ia atur untuk Raisa. Fadil menatap layar ponselnya. Nama,
Istriku Raisa, berkedip-kedip. Dulu, nama itu berarti sumber uang. Sekarang, nama itu terasa seperti hakim yang siap mengetukkan palu vonis mati. Dengan tangan gemetar hebat, Fadil mengangkat telepon itu. Halo, Mas Fadil, suara Raisa terdengar jernih, tenang, dan sangat dingin. Sudah sampai rumah? Bagaimana kejutannya? Suka dengan renovasi konsep open space yang baru? Darah Fadil mendidih ke ubun-ubun. Raisa, kamu apakan rumahku? Rumahmu? Raisa tertawa renyah di ujung sana. Koreksi sedikit, Mas. Itu tanah Ban. Dan sekarang tanah Pak Surya. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Oh ya, barang-barangmu yang tidak berharga sudah aku donasikan. Selamat menikmati hidup barumu di jalanan, sayang. Klik. Sambungan terputus. Fadil menjatuhkan tangannya. Lututnya goyah. Ia ambruk di samping ibunya yang masih menangis. Mereka berdua duduk bersimpu di atas tanah merah, di bawah terik matahari Jakarta, ditonton oleh para tetangga dan disorot oleh kamera CCTV tersembunyi yang sedang ditonton Raisa sambil menikmati manicure di apartemen mewahnya. Ini bukan sekadar jatuh miskin. Ini adalah kehancuran total. Dan mereka baru sadar, ini baru permulaan dari mimpi buruk mereka. Pak, Bu, tolong segera tinggalkan area ini. Alat berat mau diparkir ke tengah. Jangan sampai kaki Bapak kelindas roda rantai, saya nggak tanggung jawab loh. Tegur Pak Ujang lagi, kali ini dengan nada yang lebih keras sambil menunjuk ekskavator yang mulai menderu kembali. Fadil tidak punya pilihan. Dengan sisa-sisa tenaga dan harga diri yang sudah minus, ia menarik koper besarnya yang berat. Roda koper itu bergemeretak di atas aspal panas, suara yang menyayat hati bagi seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Bu Yanti mengekor di belakangnya, berjalan tertatih-tatih tanpa alas kaki karena sepatu hak tingginya patah saat ia mengamuk di tanah tadi. Kita mau kemana? Dil? Ibu haus, ibu capek. Rengek Bu Yanti. Wajahnya cemong oleh campuran debu, air mata, dan lunturan bedak. Penampilannya lebih mirip pengemis elit daripada nyonya besar. Ke kantor Raisa, jawab Fadil geram. Rahangnya mengeras. Perempuan itu harus tanggung jawab. Dia pasti sengaja membiarkan ini terjadi. Dia pikir dia bisa lepas tangan begitu saja setelah menghancurkan hidupku? Enak saja. Aku masih suaminya yang sah. Harta dia harta aku juga. Mereka menyetop taksi biru yang lewat. Fadil harus merogoh saku celana jasnya dalam-dalam untuk menemukan sisa uang receh kembalian tol. Cukup untuk ongkos ke kantor catering Raisa yang letaknya tidak terlalu jauh. Sepanjang perjalanan, Fadil menyusun kalimat makian. Ia akan menuntut Raisa. Ia akan mempermalukan Raisa di depan karyawannya. Ia akan memaksa Raisa membelikan rumah baru, atau setidaknya menyewakan apartemen mewah hari ini juga. Taksi berhenti di depan ruko 3 lantai yang catnya masih baru dan terawat. Plang besar bertuliskan dapur Raisa Catering Wedding Organizer terpampang megah. Di parkiran, berjejer mobil-mobil operasional yang bersih. Kontras sekali dengan kondisi Fadil saat ini. Fadil menyeret kopernya masuk, menendang pintu kaca lobi hingga terbuka kasar. Resepsionis yang sedang menerima telepon terlonjak kaget. Mana Raisa? Panggil bos kamu keluar sekarang. Teriak Fadil, suaranya menggema di seluruh ruangan. Beberapa karyawan yang sedang sibuk mengepak kotak nasi menoleh. Mereka mengenali Fadil, suami bos mereka yang jarang terlihat kecuali saat minta uang, namun mereka kaget melihat kondisinya yang berantakan dan bau keringat. Maaf, Pak Fadil, Bu Raisa sedang ada tamu. Cicit resepsionis itu ketakutan. Aku nggak peduli. Aku suaminya. Fadil menerobos masuk menuju tangga ke lantai 2, diikuti Bu Yanti yang terus mengomel tentang kakinya yang sakit. Namun, langkah Fadil terhenti di ujung tangga. Di bordes lantai 2, Raisa berdiri. Ia tampak begitu tenang, anggun, dan berkuasa. Ia mengenakan gaun merah marun yang pas di badan, rambutnya digulung rapi, dan wajahnya glowing sehat. Ia menatap Fadil dan Bu Yanti dari ketinggian, persis seperti seorang ratu menatap rakyat jelata yang memberontak. Tidak perlu teriak-teriak. Mas. Ini tempat kerja, bukan hutan, ucap Raisa dingin. Dasar istri durhaka.
semprot Bu Yanti dari belakang punggung Fadil. Kamu lihat ini? Rumah ibu rata dengan tanah. Kamu tahu kan? Kenapa kamu diam saja? Kamu pasti sekongkol sama orang Bang buat ngerjain kami kan? Fadil maju selangkah, menuding wajah Raisa. Kamu harus ganti rugi. Raisa, kamu punya uang kan? Sewakan kami hotel sekarang. Dan transfer uang buat makan. Kartu kreditku mati semua gara-gara kamu tidak bayar tagihan bulan ini. Raisa tertawa. Tawa yang kering dan menusuk. Ia menuruni anak tangga satu persatu dengan perlahan. Bunyi hak stiletonya, tak, terdengar mengintimidasi. Ganti rugi, ulang Raisa. Ia berhenti tepat 2 langkah di depan Fadil, menatap mata suaminya tanpa rasa takut sedikitpun. Atas dasar apa aku harus ganti rugi? Rumah itu atas nama almarhum ayahmu. Hutang itu atas namamu. Yang tanda tangan akad kredit itu kamu. Yang pakai uangnya buat foya-foya dan nikah lagi itu kamu. Lalu, di mana letak tanggung jawabku? Kamu istriku. Harta kita harta bersama, bentak Fadil. Salah, potong Raisa cepat. Harta bawaan dan harta yang didapat dari hasil keringat sendiri yang dipisahkan, bukan harta bersama. Apalagi kamu sudah melakukan tindak pidana. Raisa mengangkat tangan kanannya yang memegang sebuah map kuning. Ia melempar map itu ke dada bidang Fadil. Baca itu. Fadil menangkap map itu dengan kikuk. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya bukan uang, melainkan 2 dokumen penting. Dokumen pertama, gugatan cerai. Dokumen kedua, laporan forensik tanda tangan. Mata Fadil membelalak membaca dokumen kedua. Di sana terlampir bukti analisis laboratorium kriminologi yang menyatakan bahwa tanda tangan Raisa Andini di akad kredit Bank Sentosa adalah non-identik alias palsu. Wajah Fadil yang tadi merah padam karena marah, kini berubah menjadi seputih kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes di pelipisnya. Mas pikir aku diam saja saat tahu sertifikat hilang? Bisik Raisa, memajukan wajahnya sedikit. Aku sudah sewa pengacara sejak hari pertama kalian pergi. Kami sudah kumpulkan bukti. Kamu memalsukan tanda tanganku untuk menjaminkan rumah itu. Itu pasal 263 KUHP, Mas. Ancaman penjaranya 6 tahun. Lutut Fadil lemas seketika. Ancaman penjara jauh lebih menakutkan daripada sekadar jadi gelandangan. Bu Yanti yang tidak mengerti hukum, tapi mengerti nada bicara Raisa, mulai panik. Maksudnya apa ini? Raisa? Jangan nakut-nakutin suami sendiri. Kamu mau penjarakan Fadil? Bukan aku, Bu, tapi hukum. Jawab Raisa santai sambil melipat kedua tangannya di dada. Pihak Ban mungkin sudah puas karena asetnya laku. Tapi kalau aku melaporkan pemalsuan ini ke polisi, Mas Fadil tidak akan tidur di hotel, tapi di sel tikus. Fadil menjatuhkan map itu. Keangkuhannya runtuh total. Ia menyadari satu hal, Raisa memegang kartu as yang bisa mematikan hidupnya selamanya. Raisa. Suara Fadil berubah menjadi rintihan memelas. Jangan begini, Mas hilaf. Kita bicarakan baik-baik. Mas bisa jelaskan. Itu cuma karena Mas kepepet bisnis. Bisnis nikah lagi? Potong Raisa telak. Jangan bohong, Mas. Aku lihat semua foto pestamu. Mewah sekali. Sayang ya, pestanya cuma sehari, tapi bayarnya seumur hidup. Raisa menoleh pada satpam kantornya yang sedari tadi bersiaga di pintu. Pak Asep, tolong antarkan tamu-tamu ini keluar. Mereka mengganggu kenyamanan kerja karyawan. Tunggu, Raisa, tunggu. Bu Yanti tiba-tiba bersimpuh, memeluk kaki Raisa. Air mata buaya mulai keluar lagi. Ibu minta maaf. Ibu salah. Jangan usir kami. Ibu nggak punya tempat tinggal. Kaki ibu sakit. Kami belum makan dari pagi. Raisa menatap wanita tua yang dulu selalu menghinanya itu. Dulu, Raisa akan langsung luluh dan memberikan segalanya. Tapi ingatannya kembali pada caption status Wabu Yanti, kamu pantas dapat semua ini. Raisa menarik kakinya perlahan, melepaskan diri dari pegangan Bu Yanti. Maaf, Bu. Panti sosial ada di jalan sebelah.
Di sana gratis makan dan tidur. Kalau di sini, ini tempat orang bekerja keras, bukan tempat benalu, ucap Raisa dingin. Raisa, tega kamu, jerit Fadil. Lebih tega mana sama suami yang diam-diam gadaikan rumah tempat istrinya bernaung demi perempuan lain, balas Raisa tajam. Oh ya, satu lagi, Mas. Gugatan cerai itu sidang perdananya minggu depan. Datang ya. Kalau kamu mangkir, putusannya verstek. Dan laporan polisinya, tergantung sikapmu. Kalau kamu masih berani ganggu aku, detik itu juga berkasnya masuk ke Polda. Raisa berbalik badan, melangkah kembali menaiki tangga dengan kepala tegak. Ia tidak menoleh lagi meskipun mendengar tangisan Bu Yanti yang meraung-raung dan sumpah serapah Fadil yang tertahan. Pak Asep dan dua staf gudang yang berbadan kekar maju mendekati Fadil. Mari, Pak. Silakan keluar baik-baik atau kami seret, ucap Pak Asep tegas. Fadil menatap punggung Raisa yang menjauh. Ia sadar, ia telah kalah telak. Ia tidak hanya kehilangan rumah dan istri yang tulus, tapi ia juga kehilangan kebebasannya. Bayang-bayang penjara kini menghantuinya lebih seram daripada hantu manapun. Dengan langkah terseok, Fadil memapah ibunya keluar dari ruko itu. Matahari sore menyorot mereka tanpa ampun. Di trotoar jalan yang panas, dengan koper besar berisi baju pesta yang tidak berguna, Fadil dan Bu Yanti duduk terdiam. Mobil-mobil mewah berlalu lalang di depan mereka. Orang-orang sibuk dengan urusan mereka. Tidak ada yang peduli pada mantan orang kaya yang kini tidak punya apa-apa selain hutang dan penyesalan. Kita tidur di mana malam ini, Dil? Tanya Bu Yanti lirih, suaranya serak habis menangis. Fadil menatap langit yang mulai jingga. Ia meraba saku jasnya. Kosong. Dompetnya hanya berisi kartu-kartu plastik yang sudah tidak berfungsi. Di emperan toko itu, Bu, tunjuk Fadil pada sebuah toko tutup di seberang jalan. Sampai aku bisa mikir cara buat kabur dari polisi. Malam itu menjadi malam pertama Fadil dan Bu Yanti merasakan dinginnya angin malam Jakarta tanpa selimut tebal dan AC. Sementara di lantai atas rukonya, Raisa menutup tirai jendela, mengunci pintu masa lalunya rapat-rapat, dan tersenyum menyambut masa depan yang sepenuhnya miliknya sendiri. Langit Jakarta sore itu tampak mendung, seolah turut berduka mengiringi nasib dua manusia yang kini duduk termangu di pinggir trotoar, tak jauh dari bekas rumah mewah yang kini hanya tinggal hamparan tanah merah. Sudah 3 hari berlalu sejak pengusiran dramatis dari kantor Raisa. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun bagi Fadil dan Bu Yanti. Koper besar berisi baju pesta dan jas pengantin yang dulu mereka banggakan, kini menjadi beban berat yang harus mereka seret ke sana kemari. Uang receh sisa kembalian taksi sudah habis untuk membeli roti tawar dan air mineral gelas. Penampilan mereka sungguh mengenaskan. Jas mahal Fadil sudah kusut, kotor, dan bau apek karena dipakai tidur di emperan ruko kosong. Wajah Bu Yanti yang dulu selalu glowing perawatan klinik mahal, kini kusam, berminyak, dan penuh bentol gigitan nyamuk. Tidak ada lagi wibawa, tidak ada lagi kesombongan. Dil, ibu lapar, rintih Bu Yanti, suaranya serak dan lemah. Ia memegang perutnya yang perih. Mana janjimu? Katanya mau bawa ibu makan enak? Katanya Gaida kaya. Mendengar nama Gaida disebut, amarah Fadil kembali mendidih. Sejak insiden di tanah kosong itu, nomor Gaida tidak bisa dihubungi. Semua akun media sosial Fadil telah diblokir. Istri barunya itu lenyap bak ditelan bumi, membawa serta cincin kawin berlian yang dibeli Fadil dengan kartu kredit, yang tagihannya kini mencekik lehernya. Fadil mencoba menyalakan ponselnya yang baterainya tinggal 1%. Ada satu pesan masuk dari nomor asing. Sebuah video. Fadil membukanya dengan tangan gemetar. Di layar retak itu, muncul wajah Gaida. Dia sedang berada di dalam sebuah mobil sport cup terbuka, duduk di samping seorang pria tua botak berkalung emas besar. Hai, Mas Fadil mantan suamiku yang miskin, ucap Gaida di video itu sambil tertawa renyah. Makasih ya buat liburannya kemarin. Sayang banget ternyata kamu cuma OKB, orang kaya baru, palsu. Oh ya, jangan cari aku. Aku sudah dapat sponsor baru yang real rich, bukan penipu kredit macet kayak kamu. Bye loser. Video berakhir. Layar ponsel Fadil mati total karena kehabisan daya. Arg. Fadil berteriak frustrasi, membanting ponsel matinya ke trotoar
hingga hancur berkeping-keping. Kenapa, Dil? Gaida bilang apa? Tanya Bu Yanti panik. Dia pergi, Bu. Dia cuma manfaatin aku. Dia bawa lari perhiasan. Fadil menjambak rambutnya sendiri. Kita habis, Bu. Benar-benar habis. Di tengah keputusasaan itu, sebuah mobil SUV hitam berhenti perlahan tepat di depan mereka. Kaca jendela belakang turun perlahan. Hembusan udara sejuk dari AC mobil menyeruak keluar, menerpa wajah Fadil dan Bu Yanti yang berkeringat. Di dalam mobil, duduk Raisa. Ia tampak segar, wangi, dan sangat berkelas dengan kacamata hitamnya. Ia tidak menatap mereka dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan datar, tatapan seseorang yang melihat orang asing yang tidak penting. Raisa, seru Bu Yanti. Harapan tiba-tiba muncul di matanya. Ia merangkak mendekati pintu mobil, tidak peduli lututnya lecet terkena aspal. Sa, tolong Ibu, Sa. Ibu tahu kamu anak baik. Kamu pasti nggak tega lihat Ibu kayak gini. Bawa Ibu pulang, Nak. Ibu janji akan jadi mertua yang baik. Fadil ikut berdiri, matanya berkaca-kaca. Sa, tolonglah. Aku hilaf. Cabut laporan polisinya. Aku janji akan kerja apa saja buat bayar hutang ke kamu. Asal jangan penjara, Sa. Raisa membuka kacamata hitamnya. Ia menatap Bu Yanti yang mengemis di aspal, lalu beralih ke Fadil yang tampak seperti pecundang. Pulang? Tanya Raisa pelan. Kalian lupa? Kalian tidak punya rumah untuk pulang. Dan soal laporan polisi. Raisa memberikan isyarat pada sopirnya. Sopir itu menyerahkan sebuah amplop coklat kepada Fadil lewat jendela. Itu surat panggilan pertama dari kepolisian. Datanglah besok pagi. Kalau mangkir, kalian akan dijemput paksa, ucap Raisa dingin. Fadil menerima amplop itu dengan tangan gemetar hebat. Kakinya lemas seketika. Dan satu lagi, tambah Raisa, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang penuh arti. Bu Yanti, ingat status Wa Ibu tempo hari? Captionnya sangat bagus. Sangat inspiratif. Bu Yanti terdiam, wajahnya pucat pasi mengingat kesombongannya sendiri. Raisa melanjutkan, meniru nada bicara Bu Yanti waktu itu. Selamat menikmati hidup baru kalian. Kalian pantas dapat semua ini. Tanpa menunggu jawaban, Raisa menaikkan kaca jendela mobilnya. Kaca hitam itu menutup sempurna, memisahkan dunia Raisa yang nyaman dengan dunia Fadil yang neraka. Mobil SUV itu melaju perlahan, meninggalkan debu jalanan yang menerpa wajah Fadil dan Bu Yanti. Di dalam mobil, Raisa bersandar lega. Ia tidak menoleh ke belakang. Baginya, spion hanya untuk melihat lalu lintas, bukan untuk melihat masa lalu yang sudah ia buang ke tempat sampah. Ia melihat ke depan, ke arah jalanan luas yang membentang. Di belakang sana, di pinggir jalan yang bising, Fadil jatuh terduduk memeluk amplop panggilan polisi, sementara Bu Yanti menangis meraung-raung menyesali keserakahannya. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Rumah mewah itu sudah rata, harta sudah ludes, dan orang yang tulus mencintai mereka sudah pergi selamanya. Mereka telah menukar berlian dengan batu kali, dan kini batu itu yang menghantam kepala mereka sendiri. Raisa tersenyum. Hari ini cerah sekali. Tama. Pesan moral singkat. Hargai ketulusan, jangan pernah menyia-nyiakan pasangan yang tulus berjuang bersamamu dari nol demi kesenangan sesaat. Jangan serakah, keserakahan dan gaya hidup palsu hanya akan membawamu pada kehancuran yang nyata. Karma itu nyata. Berhati-hatilah dalam berucap dan bertindak menyakiti orang lain, karena apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai, bahkan bisa lebih menyakitkan.